Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok D1 Program Studi Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian kasus 1 mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Gede Yogananda Adi Baskara, NIM 061. Lalu ada Iwayan Gede Gemuh Harja RL, NIM 004. Lalu ada Imadi Prinawa Sidananda, NIM 017. Selanjutnya ada Putu Chandra Mayuni, NIM 111. Dan yang terakhir ada Igusti Bagusuta Aryanata Putra dengan NIM 141. Jadi seperti yang telah kita ketahui, ketika wisatawan pertama kali sampai ke tempat tujuannya, mereka akan menuju pada bandara, stasiun, atau area wisata. Nah, pada kesempatan ini merupakan suatu momen yang penting untuk memperkenalkan makanan otentik khas daerah tersebut, khususnya pada daerah Bali, yaitu lawar Bali. Sayangnya, pada lokasi-lokasi ini kesulitan dalam menemukan restoran atau warung yang menjual lawar Bali yang segar dan berkualitas tinggi, sehingga ini merupakan masalah yang serius. Makanan cepat saji yang umumnya tersedia di vending mesin saat ini mungkin tidak memadai untuk memenuhi keinginan para pengunjung yang mencari pengalaman kuliner yang otentik. Selain itu, setiap pelanggan mempunyai preferensi terhadap makanan yang berbeda. Ada yang ingin daging ayam, ada yang ingin daging babi, ataupun ada yang vegetarian. Dengan adanya pilihan kostumisasi dalam vending mesin memungkinkan pengunjung untuk mendapatkan lawar Bali yang sesuai dengan selera pribadi mereka, yang mungkin sulit dicapai dalam restoran atau warung dengan menu yang sudah ditentukan. Selain itu, dalam era kemajuan teknologi ini sangat penting untuk kita membuat inovasi dalam pengalaman kuliner. Konsep vending mesin yang mampu memberikan makanan khas seperti lawar Bali dengan cepat dan efisien menciptakan kesempatan baru untuk menjembatani kesenjangan antara permintaan dan pelayanan dalam industri kuliner. Nah, melalui vending mesin ini, kelompok kami berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memberikan solusi yang inovatif dan efisien bagi para pengunjung yang ingin menikmati kuliner Bali yang autentik, berkualitas, dan sesuai dengan preferensi pribadi mereka di lokasi-lokasi strategis di Bali. Proyek ini juga memiliki potensi untuk menginspirasi kreatif dan dunia kuliner dan pelayanan makanan. Jadi, tujuan kami dalam membuat vending machine ini, yang pertama untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dalam antrian pemesanan lawar, yang kedua bisa meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan lawar, yang ketiga dapat memberikan pelanggan kemampuan untuk menyesuaikan pesanan, yang keempat memastikan bahwa lawar yang diberikan kepada pelanggan itu bukan lawar yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan harapan pelanggan. Yang terakhir yaitu membuat vending machine yang efisien dan user friendly. Baik, saya akan selanjutnya menjelaskan tentang fitur-fitur yang akan terdapat pada mesin vending machine ini. Yang pertama, terdapat fitur untuk memasukkan uang. Jadi dalam vending mesin lawar Bali ini terdapat fitur untuk memasukkan uang yang bisa digunakan oleh pengguna pada saat ingin melakukan pembelian lawar Bali. Yang kedua, ada fitur cancel. Nah, pada saat pengguna sudah memasukkan uang dan muncul pada tampilan vending mesin, maka pengguna sudah dapat memilih untuk melanjutkan pembelian atau melakukan cancel. Fitur cancel ini hanya dapat dilakukan oleh pengguna sebelum pengguna melanjutkan pembelian pada tahap siapkan piring dan pemilihan menu. Apabila sudah memasuki proses pemilihan menu, pengguna tidak dapat melakukan cancel. Jika pengguna memilih cancel, maka uang yang sebelumnya sudah dimasukkan pada vending mesin akan dikembalikan sesuai dengan jumlahnya. Selanjutnya ada fitur pilih menu paket. Nah, jadi pada fitur menu paket ini pengguna dapat memilih lawar Bali yang diinginkan. Fitur paket lawar Bali ini terdiri dari 3 pilihan paket, yaitu lawar ayam, lawar babi, dan lawar vegetarian. Pengguna dapat memilih salah satu dari ketiga paket tersebut. Selanjutnya ada fitur custom. Nah, pada fitur custom ini pengguna dapat memilih sayur dan daging secara bebas sesuai dengan
selera masing-masing. Pengguna dapat memilih sayur yang terdiri dari 4 jenis sayur, yaitu kacang panjang, nangka, kelungah, dan kelapa. Kemudian pengguna juga dapat memilih daging yang terdiri dari 3 pilihan, yaitu daging ayam, daging babi, dan daging veget. Nah, pada fitur custom ini pengguna dapat memilih jumlah sayur dan daging secara bebas, minimal memilih satu dan memilih sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan dan saldo maksimum. Selanjutnya, fitur pilihan bumbu. Nah, pada fitur bumbu ini, pengguna dapat memilih bumbu dengan pilihan yang disediakan. Dalam lawar Bali ini terdapat 3 pilihan bumbu, yaitu bumbu lawar pedas, bumbu lawar sedang, dan bumbu lawar tidak pedas. Pengguna dapat memilih salah satu bumbu dari ketiga pilihan tersebut. Selanjutnya ada fitur reset. Nah, pada fitur reset ini digunakan pengguna jika ingin mereset kembali pilihan untuk lawar Bali. Seperti contohnya pengguna telah memilih menu paket lawar ayam, kemudian pengguna ingin mengganti ke paket lawar babi, maka pengguna dapat memilih fitur reset untuk memilih kembali ke menu yang diinginkan. Selanjutnya ada fitur konfirmasi pembayaran. Nah, pada fitur konfirmasi pembayaran ini berfungsi untuk mengkonfirmasi kembali bahwa pengguna sudah menyelesaikan pemesanan dan pembelian lawar Bali. Selanjutnya ada fitur kembalian. Nah, pada fitur kembalian ini, apabila pengguna menyelesaikan konfirmasi pembayaran dan uang dimasukkan tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah harga pada pembelian lawar Bali, maka uang akan dikembalikan pada tempat pengeluaran uang yang sudah disediakan oleh vending machine. Saya Nanda dengan NIM 017. Nah, teman-teman semua, tentunya teman-teman pasti pernah melakukan perjalanan berwisata ke suatu tempat. Nah, sering terjadi pada saat kita melakukan wisata, teman-teman merasa kepanasan. Nah, akan tetapinya, sayangnya, di tempat wisata itu tidak ada warung, tidak ada supermarket yang akan menjual minuman, teman-teman. Nah, tentunya ini merupakan suatu masalah bagi kita. Nah, teman-teman semua, bayangkan bagaimana jika nantinya ada sebuah mesin yang bisa mengeluarkan minuman tanpa adanya penjual secara langsung. Jadi teman-teman hanya memasukkan uang saja, kemudian nanti teman-teman bisa mengambil minuman yang ada di dalam mesin tersebut. Jadi nggak perlu repot-repot dong. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang vending machine. Ya, teman-teman semua. Vending machine adalah sebuah mesin atau alat yang memiliki fungsi untuk menjual makanan ataupun minuman secara otomatis tanpa adanya operator ataupun kasir. Teman-teman semua, pada vending machine, ketika teman-teman ingin membeli suatu produk, maka teman-teman hanya perlu memasukkan uang kertas ataupun uang logam. Jadi tergantung pada vending machine-nya ya teman-teman. Nah, hal ini akan dapat terjadi tanpa adanya kasir ataupun operator yang langsung menjual produk tersebut. Nah, produk yang ada vending machine itu akan keluar secara otomatis teman-teman saat uang teman-teman sudah balance dengan harga produk yang teman-teman inginkan. Nah, tujuan dari vending machine ini teman-teman adalah untuk mempercepat proses transaksi pembelian makanan ataupun minuman. Nah, ini adalah contoh dari vending machine, teman-teman. Nah, di sini ada vending machine dari minuman ya, teman-teman, yang terlihat lebih banyak. Jadi, teman-teman tinggal memasukkan uang saja, dan nanti minuman sudah bisa otomatis dengan keluar. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari vending machine ini, teman-teman semua. Pertama, teman-teman bisa meningkatkan hasil dari penjualan teman-teman. Jadi, meningkatkan keuntungan. Karena sudah bekerja langsung secara otomatis. Teman-teman hanya menaruh vending machine di suatu tempat yang teman-teman anggap strategis, dan nanti dari mesin itu sudah bisa menghasilkan uang secara mandiri. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa langsung juga melakukan branding, teman-teman semua. Karena tanpa sengaja, tanpa langsung disadari, teman-teman bisa memberikan branding terhadap produk dari vending machine dari teman-teman sendiri. Nah, yang terpenting teman-teman semua, vending machine ini akan memudahkan kita, di mana kita bisa langsung bertransaksi tanpa memerlukannya antri, teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa langsung membeli produk dari vending machine yang disediakan tanpa harus mengantri. Jadi teman-teman bisa membeli kapan saja dan dapat dibeli secara langsung.
Nah, teman-teman semua tentunya vending machine ini sudah banyak diterapkan, teman-teman. Ada di Indonesia maupun di luar negeri, teman-teman. Ada yang menerapkan seperti di USA, ada Australia, ada Jepang, dan masih banyak negara-negara lain yang mengembangkan vending machine ini. Karena vending machine ini dapat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dari teman-teman. Terima kasih. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Chandra Mayoni dengan NIM 22085611111. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asumsi dan batasan pada vending machine Lawar Bali. Sebelumnya, apa itu asumsi dan batasan? Asumsi merupakan suatu situasi ataupun gagasan yang ditetapkan untuk membatasi jangkauan pada penelitian ataupun riset, sehingga memiliki batasan yang jelas. Kemudian, batasan merupakan suatu ruang lingkup masalah yang ditetapkan untuk membatasi dan juga menyederhanakan jangkauan pada penelitian ataupun riset. Tujuan dari batasan ini yaitu untuk menghindari ruang lingkup masalah yang luas dan juga lebar. Sehingga dengan adanya batasan ini, penelitian ataupun riset menjadi lebih terarah dan terfokuskan. Kemudian, adapun asumsi pada vending machine Lawar Bali ini yaitu terdapat dua asumsi. Yang pertama yaitu pengetahuan pengguna, yang kedua yaitu pilihan menu. Pada asumsi yang pertama yaitu pengetahuan pengguna, dapat kita asumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan dasar mengenai bahan-bahan apa saja yang digunakan pada pembuatan lawar Bali. Kemudian juga pengguna mengetahui jenis daging apa yang digunakan pada lawar Bali tersebut dan bahan-bahan lain seperti sayuran-sayuran apa saja yang digunakan seperti kelungah, kelapa, dan lainnya. Kemudian, untuk asumsi yang kedua yaitu pilihan menu. Pada vending machine Lawar Bali ini telah tersedia pilihan menu paket lawar ayam, paket lawar babi, paket lawar vegetarian, dan juga pilihan menu custom. Jadi, paket lawar ayam di sini pengguna dapat memilih dan juga membeli paket lawar ayam ini. Selain itu juga disediakan paket lawar babi yang dapat dipilih dan dibeli oleh pengguna. Kemudian apabila pengguna ingin memilih paket lawar yang tidak berisikan daging, pengguna dapat memilih paket vegetarian. Jadi pada paket vegetarian ini daging bisa digantikan dengan jamur. Kemudian jika pengguna ingin membeli lawar Bali dengan isian dan sayurannya sesuai dengan keinginan mereka, maka pengguna dapat memilih pilihan menu custom. Pada pilihan menu custom ini terdapat 4 jenis sayuran yang disediakan dan juga 3 jenis daging yang disediakan. Jadi pengguna dapat memilih minimal 1 jenis dan dapat memilih dengan batas maksimum yang sudah ditentukan. Selanjutnya adapun batasan-batasan pada vending machine lawar Bali ini. Sebelumnya, vending machine yang kami buat merupakan proyek virtual dengan menggunakan platform FSH yaitu Finance Street Automata. Jadi, untuk batasan yang pertama, pada vending machine ini, uang yang diterima hanyalah uang yang senilai 5.000, uang yang senilai 10.000, dan uang yang senilai 20.000. Kemudian, adapun batas maksimal yang diterima pada vending machine ini yaitu senilai Rp25.000. Kemudian, pengguna akan menerima pemberitahuan apabila mereka mencoba untuk memasukkan uang yang tidak sah dan uang yang dimasukkan melebihi batas maksimal saldo. Jadi, terdapat mekanisme pengembalian apabila hal tersebut terjadi. Selanjutnya, untuk batasan yang selanjutnya yaitu pada alur pembelian. Pengguna atau pembeli hanya dapat melakukan pembelian sesuai dengan alur pembelian yang sudah ditentukan. Selain itu, pada proses pemilihan sayur, pemilihan daging, dan pemilihan bumbu, pengguna tidak dapat kembali ke menu awal. Namun jika pengguna salah pada pemilihan sayur, daging, dan juga bumbu, pengguna dapat memilih fitur reset yang dimana pengguna akan dibawa kembali ke pilihan menu sayur, daging, dan juga bumbu. Jadi pengguna dapat memilih kembali. Dengan demikian, vending machine dirancang untuk memberikan user experience yang fleksibel dan juga terstruktur, kemudian juga mengurangi adanya kesalahan pengguna, sehingga pengguna lebih berhati-hati lagi, dan vending machine yang dibangun dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta proses dan alur pada vending machine pada pembelian lawar Bali dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Iwayan Gede Gemur LDRL dengan NIM 22085610004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram state dari vending machine Lawar Bali dari kelompok kami yaitu kelompok D2. Kenapa kami menjelaskan kembali diagram state pada video presentasi ini?
karena kelompok kami melakukan sedikit perubahan pada diagram state untuk menyesuaikan dengan fitur yang sudah ada pada rancangan aplikasi sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan langsung di website diagrams.io. Oke, ini adalah diagram state versi pertama dari vending machine Lawar Bali kelompok D2. Ya, di sini saya akan mulai menjelaskan dari input saldo ya dari initial state. Jadi di awal, jadi kita menggunakan di vending machine kami state awalnya itu dilambangkan dengan Q0 atau initial state-nya. Dan untuk saldo ini dilambangkan dengan state S, K, L, M dan N, di mana S ini saldo 5.000, K saldo 10.000, L saldo 15.000, M saldo 20.000 dan N saldo 25.000. Ini sesuai dengan batasan vending machine kami, di mana user hanya bisa memulai transaksi ketika memenuhi saldo minimum 20.000 yaitu di state M, baru bisa berpindah ke state R. Dan saldo maksimum dari vending machine kami itu adalah 25.000, dilambangkan dengan state N. Kenapa saldo maksimal 25.000? Karena dengan saldo 25.000 user sudah bisa memilih paket lengkap dari vending machine kami. Jadi ketika ketika vending machine kami menerima input dari user selain daripada nominal uang pada state Q0 atau initial state, maka input tersebut akan di looping di state Q0. Namun ketika user memberikan input nominal, baik itu nominal 5.000, 10.000 maupun 20.000 sesuai dengan batasan vending machine kami, maka dia akan berpindah ke state berikutnya. Sebagai contoh, ketika user memberikan input uang 5.000 atau state input X, maka ketika berada di initial state Q0, maka dia akan berpindah satu state ke state S. Dari state S menerima input 5.000 akan berpindah satu ke state K. Begitu seterusnya sampai dengan di state N. Ketika berada di state N, maka ketika user kembali menginputkan 5.000, maka akan di looping tetap berada di state N, namun uangnya dikembalikan. Ini dinotasikan dengan notasi X/T. X seperti yang katakan tadi merupakan input 5.000 dan T merupakan output kembalian. Namun ketika menerima input 20.000 sebagai contoh, 10.000 yaitu state Y, akan melakukan perpindahan dua state. Misalnya dari state Q0 akan berpindah langsung ke state K. Dari state K menerima 10.000 langsung berpindah ke state M. Namun ketika di state M menerima 10.000 maka uang tersebut akan dikembalikan. Ini sesuai dengan notasinya X/T, jadi uangnya akan dikembalikan. Begitu pula dengan input 20.000 yaitu input Z, dia akan berpindah 4 state sekaligus. Dari state Q0 langsung berpindah ke state M. Jadi ini menyesuaikan dengan saldo ya, input perpindahannya. Jadi menyesuaikan dengan input dan saldo yang diterima. Nah, ketika user berada di state penginputan uang ini ya, baik dari state inisial Q0 sampai dengan state N, user memiliki hak untuk membatalkan transaksinya atau meng-cancel transaksinya. Jadi pada aplikasi kami, pada aplikasi vending machine kami itu ada tombol cancel. Tombol cancel ini hanya bisa dilakukan ketika user berada di state Q0 sampai dengan state N. Jadi dari initial state sampai dengan state N. Mungkin optimalnya itu terlihatnya di state S sampai dengan state N. Jadi ketika user mengklik cancel, berapapun saldo yang sudah diinputkan oleh user akan dikembalikan oleh vending machine dan transaksi dibatalkan. Seperti itu. Namun ketika user sudah berada di state R maupun state berikutnya, menu cancel, button cancel itu tidak bisa digunakan kembali. Jadi transaksi harus tetap dilanjutkan. Namun user hanya bisa mereset menu yang dipilih, tapi tidak bisa membatalkan transaksi. Pembatalan transaksi hanya bisa dilakukan pada state penginputan saldo. Nah, user bisa ke state R atau menyiapkan piring itu ketika sudah memenuhi, seperti saya katakan tadi, minimal saldo dan maksimal saldo. Jadi minimal saldonya itu adalah 20.000 dan maksimal saldo 25.000. Baru user bisa berpindah ke state R atau menyiapkan piring dengan memberikan input N atau proses input N ya. Tidak ada kembaliannya, proses saja. Nah, ketika
pada rancangan awal kami ketika user berada di state R, maka user bisa langsung memilih menu. Ya, memilih baik itu paket maupun custom sayur dan daging. Jadi A, B, C ini paket. Jadi user bisa langsung memilih paket. Setelah memilih paket, dia akan langsung berpindah ke state P, jadi bisa langsung memilih bumbu maupun memilih custom, memilih sayur dan daging. Nah, baru berpindah ke P. Itu rancangan awal dari diagram state-nya. Ini mesti sesuai dengan rancangan awal aplikasi kami, yaitu ada custom dan ada paketnya. Seperti itu. Vending machine kami bersifat satu arah. Jadi ketika user berpindah dari satu state, tidak bisa kembali ke state sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya user masuk ke state D, dia bisa memilih nangka misalnya state E, atau memilih kelungah state F. Tapi ketika sudah berada di state F, user tidak bisa kembali ke state D. Ya. Jadi user hanya bisa memilih yang berikutnya. Seperti itu. Jadi dia bersifat satu arah. Misalnya user langsung memilih sayur kelungah gitu misalnya state F. Namun dia ingin menambahkan kacang panjang. Tidak bisa. Kalau dia ingin menambahkan kacang panjang, dia harus memilih kacang panjang dulu baru memilih kelungah. Karena state-nya tidak bisa kembali, hanya bisa ke state yang di atas atau state selanjutnya. Namun itu sudah kami bisa atasi dengan menambahkan fitur reset. Jadi di state manapun user berada, dari state A sampai dengan state P ini user bisa mereset, jadi kembali ke penyiapan piring. Itu solusi yang kami berikan. Dari state R ini user bisa berpindah ke state manapun ya di bagian menu. Begitu pula pada state menu dia bisa berpindah ke menu manapun, yang penting menu berikutnya, tidak bisa ke menu sebelumnya. Kecuali pada menu paket, ketika dia memilih paket dia akan langsung diarahkan untuk memilih bumbu. Karena harga paket ini sudah saldo maksimum ya 25.000 seperti itu. Oke, ketika user sudah memilih paket, maka user akan diarahkan untuk memilih bumbu. Nah, untuk input bumbu ini dilambangkan dengan input K, L, dan M. Di mana itu melambangkan tingkat dari kepedasan bumbu kami, itu ada pedas, sedang, dan tidak pedas. Nah, untuk menu dan bumbu ini tidak ada outputnya. Ya, jadi H/0. Nah, terus untuk custom, user hanya bisa ke state P ini dengan atau memilih bumbu itu pada menu daging. Ya, ketika sudah berada di state daging, baru user bisa memilih bumbu. Kenapa demikian? Karena pada pandangan kami ya, pengetahuan kami yang namanya lawar itu ada dagingnya. Ya, campuran daging dan sayur yang diberikan bumbu itu namanya lawar pada pengertiannya kami. Namun ketika itu hanya campuran sayur dan bumbu, itu kami pandang sebagai urap atau sagar. Ini sama menu sayur Bali juga, namun dia hanya berisi campuran sayur dan bumbu, tidak ada dagingnya. Nah, itu sepengetahuan kami. Makanya pada vending machine kami berikan batasan bahwa pada custom user hanya bisa memilih bumbu ketika pada memilih daging. Namun pada user yang vegetarian tidak usah khawatir, kami juga menyediakan daging yang bersifat vegetarian yang berbahan jamur yang state C, dan pada paketnya itu state C. Nah, ketika sudah memilih bumbu, maka user diarahkan state P. Ketika sudah berada di state P ini, user bisa mereset kembali ke state R. Saya katakan tadi. Ketika berada di state P, user memilih proses atau memberikan input N, maka akan memberikan output 1 dan T. Jadi 1 ini adalah output produk yang sudah dipilih oleh user, dan T itu adalah kembalian dari user, jadi sisa kembaliannya. Dan setelah itu akan dipindahkan ke state Q1. Nah, ini pada rancangan diagram state versi pertama. Namun ketika pada implementasi program, kami menilai ada sedikit kekurangan pada diagram state versi pertama ini. Sehingga kami membuatlah diagram state versi kedua. Ada sedikit penyesuaian. Penyesuaiannya seperti saya katakan tadi berada di state R. Jadi ketika menyiapkan piring, user itu akan diarahkan untuk memilih menu, ya, memilih paket A, B, C, memilih paket dan custom. Gitu. Dan sedangkan pada bagian inputnya itu masih sama, fungsi
transisinya masih sama. Pada bagian output juga fungsi dan transisinya masih sama. Dari state P ke state Q1 dan reset fiturnya masih sama. Hanya pada bagian ini yang ada sedikit perubahan. Jadi saya jelaskan sedikit kenapa pada perubahan pada diagram state. Jadi pada rancangan awal kami, diagram state itu sebenarnya sudah mengimplementasikan daripada rancangan vending machine kami, baik pada diagram state 1 maupun pada diagram state kedua. Namun ketika kami mengimplementasikan pada program bagian tampilan, ketika kami menggunakan diagram state pertama, jadi pada bagian menu kami tampilkan semua, itu dirasa tampilannya kurang bagus untuk kurang optimal karena vending machine kami akan menjadi lebar. Maka oleh karena itu kami pecah menu itu menjadi tiga tampilan menu. Jadi pada tampilan pertama itu kami menampilkan paket dan custom, jadi paket A, paket B, paket C, bagian bawah custom. Ketika mengklik custom akan berpindah ke menu sayur. Ketika setelah memilih sayur menekan next akan berpindah ke menu daging. Seperti itu. Dari menu daging akan berpindah ke bumbu kalau dia memilih custom. Kalau dia memilih paket, setelah dari paket langsung berpindah ke state P. Gitu. Kalau memilih bumbu langsung ke state P. Nah, jadi masih sama, jadi dia bisa berpindah ke R ketika memenuhi saldo minimum 20.000 dan maksimum 25.000. Terus dari state R dia bisa berpindah ke state A, B, C dan 0. Seperti tadi di diagram pertama, A, B, C ini paket dan state 0 ini adalah state custom. Nah, dari state custom inilah baru user bisa berpindah ke state sayur. Sama seperti sebelumnya dia bersifat satu arah. Dari D hanya bisa milih ke E, tidak E, F dan G atau seterusnya, tapi dari E tidak bisa milih ke D. Dari F tidak bisa milih ke D tapi bisa milih G. Dari E bisa milih F dan G. Seperti itu. Dari ketika berada di sayur ini user bisa mereset. Di paket juga bisa mereset. Sama seperti fitur sebelumnya. Ketika setelah memilih sayur, user akan memberikan input N akan berpindah ke state T, menampilkan menu daging. Oh ya, tadi pada custom itu inputnya 0 ya. Oke. Berada di T. Ketika berada di T, user bisa memilih daging. Sama juga, satu arah. Dari H bisa milih I dan J, dari I bisa milih J tapi tidak bisa milih H. Seperti itu. Dan masih bisa di reset. Sama bisa di reset. Setelah memilih daging maupun paket, user akan diarahkan untuk memilih bumbu, input KLM sesuai dengan tingkat penjelasannya, lalu akan masuk ke state P. Nah, ketika berada di state P, user bisa mereset ya, maupun memproses. Ketika user memilih mereset, maka berpindah ke state R, maka user kembali mengulang memilih bumbu. Memilih menu maksudnya, memilih menu. Ketika memberikan input N atau proses, maka akan memberikan output 1, yaitu produk yang dipesan, dan T jika ada kembalian, jadi memberikan input kembalian, yaitu berpindah ke state Q0. Jadi sama seperti state sebelumnya. Di state uang juga sama, bisa cancel, tapi ketika berada di state R dan berikut tidak bisa cancel. Jadi perubahannya pada hanya bagi transisi dari state R hingga ke state P. Hanya bagian itu saja yang dirubah sedikit agar menyesuaikan daripada mockup aplikasi kami. Itu sekian penjelasan diagram state dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om. Izinkan saya melanjutkan untuk menjelaskan mengenai demo program yang telah dibuat sehingga dapat memenuhi asumsi atau batasan yang telah ada. Yang pertama adalah izinkan saya menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana program ini bekerja. Program ini menggunakan state diagram sebagai dasarnya, di mana pada bagian ini terdapat skinter sebagai alat untuk menambahkan UI-nya, dan terdapat kelas vending machine di mana tempat kami menulis keseluruhan program. Terdapat fungsi-fungsi yang saling menjalankan satu sama lain sehingga dapat berjalan secara benar. Yang pertama adalah dimulai dari state Q0, yaitu bagian ini Q0. Setelah menerima inputan, maka akan menjalankan fungsi insert coin, di mana
Mulai dari segi 0, apabila inputan X di mana X bernilai 5, maka akan bertransisi dari Q0 ke S. Setelah itu dari S, apabila diinputkan lagi 5, maka akan bertransisi ke K, dan seterusnya berdasarkan dengan input. Selain itu, terdapat juga fungsi Q2 yang berfungsi sebagai cancel atau mengembalikan uang yang telah dimasukkan tadi. Setelah kita memilih memasukkan uang, kita akan dapat bertransisi ke R dengan fungsi menyiapkan siap piring. Yang pertama itu dari state M ke N akan dapat bertransisi ke state R. Setelah itu, setelah dari state R kita dapat memilih produk berdasarkan ini. Dari R kita dapat memilih lawar ayam, lawar babi, lawar vegetarian, dan custom dengan state ABC dan 0. Setelah itu dari state 0 kita dapat memilih sayur, dimana yaitu DEFG, yaitu sayur kacang panjang, kelungah, dan nangka, dan kelapa. Pada state ini juga dapat memilih jenisnya dari sama jenis, sehingga dapat menginput lebih dari satu inputan. Setelah itu, pada bagian ini terdapat juga dari sayur terdapat bertransisi ke T, yaitu menyiapkan daging. Setelah dari state T akan dapat menambahkan produk daging seperti daging babi, daging ayam, daging vegetarian. Setelah itu dari state ABC dan HIJ terdapat memilih, maksud saya memilih bumbu yang telah dibuat. Terdapat 3 bumbu berdasarkan jenis inputannya, yaitu bumbu pedas, sedang, dan netral. Setelah itu, kita juga dapat menggunakan fungsi reset untuk kembali ke pemilihan menu awal. Pada state ini akan terjadi konfirmasi yang dimana inputnya adalah N atau 1 atau T. Setelah itu izinkan saya mendemonstrasikannya. Izinkan saya lanjutkan untuk bagian demo, di mana bagian demo terdapat beberapa contoh kasus. Yang pertama, kasus pertama dengan string inputan XXX Y NAKN, di mana akan memasukkan uang 5.000 sebanyak 3 kali, 5.000 sebanyak 3 kali. Setelah itu 10.000 sebanyak sekali, menyiapkan piring, lawar ayam, dan memilih bumbu pedas. Berikut adalah inputannya, dimana berhasil dengan kembalian 0. Setelah itu kasus kedua, XZNEFGILN, dimana user memasukkan uang sebanyak 5.000 sekali, 5.000 sekali, 20.000 sekali, 5.000 sekali. Setelah itu akan menggunakan custom, memilih custom, akan memilih nangka, kelungah, kelapa, daging babi, daging bumbu sedang. Nangka, kelungah, kelapa, daging babi, daging ayam, dan bumbu sedang. Berikut dimana pembelian telah berhasil dengan kembalian 5K. Maaf untuk daging ayam, saya menginput dimana seharusnya daging babi, tetapi tetap hasil yang diberikan akan tetap sama. Setelah itu kembali contoh kasus ketiga, yaitu YXY NDGLMN. Pertama yaitu memilih 10.000, 5.000, 10.000, siapkan piring, Rp10.000, 5.000, 10.000, siapkan piring dengan inputan kacang, kelapa, vegetarian tidak pedas, custom, kacang panjang, kelapa, daging vegetarian, dan tidak pedas, dimana berhasil dengan inputan dengan produk yang
diberikan dengan kembalian 10.000. Setelah itu bagian keempat yaitu YYY NDE FGH KN, di mana Y sebanyak 10.000 3 kali yaitu YYY. Pada bagian ini uang melebihi 25.000 sehingga tidak dapat diterima, di mana akan dikembalikan. Jadi untuk bagian YYY NDE NFGH dan KN, untuk sering ini pembelian tidak dapat dilakukan karena input yang dimasukkan lebih dari 25.000, di mana membuktikan poin bahwa total saldo yang dimiliki tidak dapat lebih 25.000. Dan untuk pembuktian asumsi batasannya lagi satu, yang dimana user tidak dapat keluar dari alur pembelian, dimana seperti sebelumnya telah terbukti karena user tidak dapat lompat ke menu selanjutnya seperti memilih langsung sayuran atau daging, tetapi belum memasukkan uang dan sebagainya, sehingga tidak dapat diterima dengan peringatan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai demo program. Sekian, terima kasih.